Halo Bang Uda. Halo, gimana? Bang Gimana? Jason? Sehat? Sehat. Sehat. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Apa nih berita di Jambi nih? Ada heboh. Mas, masih ini masih belum ada hujan. Oh, belum ada hujan ya? Em, Seminggu ini baru. Tadi hujan sebentar sih. Oke oke oke. Wah di sini hujan 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 terus nih Bang. Wah, mantap lah. Di Medan ya. Iya. Kita Pupuk bahas aman. apa nih Bang? Kita bahas eh, kondisi sawit petani di Jambi loh Bang. Gimana Bang? Kalau di sini kan harga pupuk masih naik nih, ya kan? Dan petani pun masih dihebohkan ini dengan eh, regulasi pemerintah tentang B50. Jadi mereka ini banyak, kita sering-sering dengan petani, banyak yang apa namanya yang masih meragukan ini dengan aturan pemerintah yang B50 ini, apakah harga CPO masih menjanjikan atau tidak. Di sana gimana Bang? Di sini belum begitu framing sih kalau masalah B50. Ya masih Ya. seperti biasa lah. Sudah ada isu cuman kan belum begitu blooming sekali kan. Oh belum booming Bang ya. Ya. Untuk petani Bang yang dihebohkan apa nih Bang? Untuk pupuk gimana Bang? Ya pupuk mereka belum, mungkin sebagian ada yang mau pupuk organik ya kan, tapi kalau anorganik mungkin masih mereka sebagian yang paham dengan pemupukan di kelapa sawit, pasti mereka akan tahan dulu. Meskipun mereka kadang sudah ada stok pupuk mereka, pasti mereka uh, akan ditahan dulu ya, di ibaratnya ditunggu dulu waktu kita cuaca hujan baru mereka akan aplikasi seperti itu sih. Oh Karena karena sebagian karena besar petani di petani di Jambi sebenarnya udah paham lah mereka bahwasanya pupuk ini tidak bagus ketika cuaca tidak mendukung atau kondisi pinnya tidak lembab. Kemudian juga mungkin ada sebagian kecil tetap yang ada pupuk, ada sebagian kecil ya, beberapa orang tuh ada tetap ya, mungkin dia punya dasar sendiri atau pengetahuan sendiri ya. Kadang-kadang sering pertanyaan itu kan masalah kocor-kocor gitu kan, sedangkan iya kita iya betul. sebagai seorang agronomis kan tidak anjurkan atau menyarankan, tetapi kalau itu memang mereka lakukan tapi dengan syarat ya mereka harus menerima akibatnya, nanti efek-efek yang akan terjadi pada si sawit tersebut. Kalau kita secara agronomis tidak begitu menganjurkan kita cuaca panas tapi dikocor dipaksa. Kenapa? Sawit itu udah kondisi stres ya kan, karena kurang air. Minimal kan harus ibaratnya 50 sampai 100 ml per bulan untuk si sawit cuacanya, curah hujannya. Tapi kalau kondisi airnya tidak ada, dipaksa lagi dikocor lagi, harus Betul betul betul. bagaimana dia dengan silakan dia berusaha ibaratnya supaya dia bisa bertahan hidup ya kan, tambah lagi beban kan gitu ya, Iya seperti itu iya kita iya. gambaran kasar seperti itu sih Bang Johnson. Berarti sistem gocor tidak direkomendasi Bang ya. Ya tapi kalau memang ada yang nekat ya silahkan, memang kalau memang udah nggak tahan lagi dan ibaratnya mereka siap menerima konsekuensi, tidak masalah. Pak Dwi, kita undang Pak Dwi ya. Oke. Hilang Pak Dwi. Senior. Pak Dwi hilang. Hilang ya? Ya barusan mau undang. Mana Ya Pak Dwi? sebenarnya mana nih Pak Dewi ini? Tadi Ya ada sebenarnya sih apa ya, sistem gocor juga banyak di apa namanya di Sumatera ya, pakai kayak gitu. Cuma ya di sini juga banyak banyak pada nekat sih sebenarnya ya untuk sistem gocor tuh Bang. Jadi eh, dan banyak yang nanya sih sebenarnya apakah gocor ini bagus untuk sawit atau tidak ya kan. Tapi sebenarnya untuk sawit sebenarnya kita tidak merekomkan ya kan Bang. Tapi ya. eh, ya yang Abang bilang tadi bahwa sistem gocor ini efeknya cuma sebentar ya kan, apalagi kelapa sawit ini kan dia boros hara yang tiap bulan terus meminta kan begitu kan, sedangkan si gocor hanya sekali gitu ya. Memang sih kendalanya di situ Instan. sih. Iya Ya, betul, dia sistem instan, instan jadi ya. tidak Tersedia efektif cepat, sebenarnya. hilangnya pun cepat. Betul, apalagi dengan pupuk yang unsur haranya yang ibaratnya
sistemnya itu cepat menguap ya kan bang? Ya, Gitu sih. Ini untuk teman-teman sawit ini sepi ya, sepi lagi pada ini paling kerja sibuk ya. kegiatan. Ayo. Atau mungkin sudah nggak ditanyakan lagi, udah paham semua ya kan? Karena tiap hari live ya bang ya, tiap hari ditanya Ya. itu aja ya kan. Iya. Ya alhamdulillah udah paham semua, tinggal aplikasi kan gitu, tinggal beli topasnya, beli sawit pupuk organiknya kan, Itu ada tinggal nih. beli. Undang Pak Dwi nih, Pak Dwi. Mana? Undang lah. Udah kabur, udah hilang ini Pak Dwi ini. Nah, undang Pak Dwi dulu ya. Ini nggak dapet sih ya. Apa ini? Halo bang. Buset dah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Sehat Pak Dewi. Itulah Pak Sehat, Dewi sehat. panggil. Berat Pak beban Ustadz tuh Pak. Kita hanya hamba Allah biasa aja. Gimana? Aman bang di sana bang. Aman. Apa yang nggak aman? Kalau nggak aman tinggal konsultasi sama dokter sawit, Mas. Iya. Makanya tiap hari ku pantau terus ya. Aku kan sambil nanya. Oh iya. Betul. Harusnya kami baiknya sama beliau lah, sama Bapak lah. Iya. Walaupun sampean nggak bayar saya. Oh iya. Iya ya. Iya. Jangan lupa di TF Pak udah. Iya. Nanti lihat belakang di TF. Jadi di sana gimana Bang Dwi? Masih apa ya? Masih cuaca kemarau atau musim hujan? Jaringan Pak Dewi putus. Iya hilang. Tapi memang di apa juga gitu sih untuk di sekitaran Labura itu memang cuaca memang lagi ekstrim panas memang. Tapi beda di Medan hujan. Halo Pak Dewi. Halo. Ya. Di Kalbar hujan Bang. Hari ini sebagian Kalbar hujan di beberapa, tapi nggak merata sih. Masih cukup, berita kebakaran masih cukup masif di Kuburaya. Iya. Ya, ini kan memang cuaca kalau di Medan sih mendung-mendung enak ya. Tapi memang masih ada bau-bau asap, mungkin bisa jadi dari wilayah Sumatera bagian selatan mungkin ya. Sumatera bagian selatan kan Bang Huda di sana, Sumatera bagian selatan. Iya, musim kemarau Bang ya. Masih. Kemarau di sana. Masih. Tapi belum sampai ini Pak Dwi, belum sampai kabut asap kan. Saya tahu tahun Enggak sih, 2000. kalau untuk wilayah Kalbar yang arah ke sini cukup kondusif, alhamdulillah. Moga-moga kondusif terus. Ya. Kabut debu yang lumayan. Ya. Dulu saya ngalami 2015 itu luar biasa. Bau asap semua, sampai kabut asap, bukan kabut mendung itu bukan. Itulah 2015 Pak Ya. Huda udah ngalami kabut asap, awak baru lahir ya kan. Aduh. Aku masih Mana diproses nggak Bang. senior kali ya kan. Aku masih diproses. Ya, memang di tahun-tahun itu memang kemarau panjang ya. Itu memang. Jadi puncak kemaraunya kapan ini kira-kira? Nah, menurut Pak Guru kan bulan Agustus. BMKG katanya, Pak. Agustus ya? Iya, Berarti prediksi. masih bakalan panjang lagi lah ini, udah 21 hari ini nggak hujan ini. Iya. Kalau kira kemarin saya terakhir buka BMKG, prediksi puncak El Nino ini sampai bulan Agustus, Pak, sebagian wilayah Indonesia. Kecuali Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Sumatera Barat ya, saya lihat kemarin petanya. Sempat nengok sih. Ya. Ini hari terpanjang nggak ada hujan ini. Kalau memang masih puncaknya masih ada lagi, berarti bisa jadi lebih panjang lagi. Bisa Betul, jadi. betul, bisa jadi.
dan siap-siap produksi turun. Pasti. Kenapa produksi turun? Ya karena cuaca, Pak. Nanti tahun depan pasti ada penurunan lah. Tahun Rata-rata depan nanti- kan, bukan Iya, sekarang. iyalah, ya bukan. Ya tahun depan. Kan nanti biasanya kan akan ada ibaratnya abortus ya kan dia. Sebelum itulah udah busuk duluan di calon. Mungkin Nah, Pak Dwi sudah. tapi aku penasaran Pak Huda sama Pak Johnson. Kalau panas terus-terusan, dampaknya ke buah sawit yang sekarang apa? Apakah dia lebih cepat mateng, lebih lambat mateng, atau tiba-tiba busuk atau gimana? Gimana Bang Huda? Kalau saya dulu ngalami sih memang yang langsung ya, yang saya alami itu biasanya akan lebih lama buah tuh proses masaknya karena tidak cukupnya air dalam untuk proses ya si pemasakan buah itu Pak ya, agak lambat dia. Ya biasanya kita dulu kan satu bulannya 3 rotasi panen, artinya dalam sebulan 3 kali panen itu minimal. Dan kadang-kadang udah di angka 8 hari 9 hari itu kadang masih ada yang buah belum berondol, harus sudah berondol. Tapi nanti begitu ada cuaca hujan sekali, itu langsung jatuh berondol semua secara tiba-tiba. Itu yang pernah saya alami sih Pak Dwi. Yang pertama tadi yang jelas buah tuh agak sebenarnya ya gimana, testimoni atau cocokologi istilahnya kata Pak Pendi itu kan. Tapi memang biasanya pematangan buah agak lambat gitu loh. Tapi begitu kena hujan sekali biasanya langsung kayak Berondol ya? kayak di berondol langsung gitu. Biasanya gitu Pak Dewi. Yang itu setahu saya kan waktu di kebun Sumatera Selatan. Iya, Atau Bang betul. Johnson. Ya sama sih ya karena unsur apa ya, sawit itu kan sebenarnya sih memang bukan hanya untuk sinar matahari saja, dia juga butuh air ya kan untuk pembentukan bunga. Jadi kalau pun kekurangan air yang dimana kelapa sawit sendiri adalah haus akan air, jadi mungkin ya berdampak untuk itu jadinya bisa jadi penurunan fotosintesis, terus pengambilan unsur hara ke pokok pun dari tanah pun kurang. Ditambah lagi ya dengan musim kemarau pemupukan jarang ya kan. Jadi sehingga ya hara yang di tanah pun bakalan berkurang juga untuk pembentukan buah. Itu sih Bang. Pak Dwi Memang tambahan nih Pak. ada tambahan Pak Dwi nih. Ada lah. Ya enggak, aku nanya. Berarti kan akan ada efek produksi secara langsung kan ini kan? Iya betul, Ya. betul. Secara untuk perharinya, tapi untuk secara per bulannya mungkin nggak begitu ngefek sih Pak paling ya, karena buah yang harusnya dipanen itu tetap dipanen di bulan itu kan, hanya proses tingkat kematangan buahnya kualitas buahnya paling ya cenderung. Kalau quantity bisa pengaruh bisa enggak sih kemungkinan ya, kan dia harusnya Ya masak kuantiti secara kuantiti langsung. secara pokok mungkin nggak berubah, tapi Ya, pergeseran pemanenan kan bergeser kan. Betul. iya betul Pak. Kalau mendengar penjelasan Bang Huda sama Bang Johnson kan berarti ada keterlambatan masak kan. Iya. Iya. Berarti kan produksi yang harusnya masak bulan ini bergeser ke bulan Agustus. Betul. Kalau bulan Agustus masih panas lagi gimana? Tetap bergeser. Dia Bergeser akan ke lambat. September. Iya, karena nanti pengalaman saya sih dia kenanya itu bukan di tahun ini bulan berapa ya? Bulan 7 ya. Mungkin kenanya nanti di awal di tahun besok. Awal tahun besok sih biasanya. Itu kalau tahun besok oke lah. Yang aku yang penasaran efek jangka pendek langsung yang akan langsung nampak gitu. Mungkin seperti yang Bang Huda bilang tadi, mungkin efek di pembentukan buahnya mungkin tidak optimal di jangka pendeknya. Mungkin yang tadinya yang seharusnya buah itu masak bulan ke-6 atau bulan ke-5, mungkin bisa jadi bergeser ke bulan ke-7 atau bulan ke-8. Biasanya sih gitu. Ada pergeseran pembentukan buah. Iya. Berarti kan biar antisipasi gitu kan, bahwasanya bisa jadi
bulan ini nggak dapat produksi kami karena ya buahnya ada tapi nggak masak gitu. Ya, secara kualitas belum masak, tapi secara stok kita masih ada di pokok kan gitu Pak. Iya betul. Iya. Seberapa lama akan seperti itu Pak Uda? Ya kalau dulu sih ngalami biasanya sampai 2 bulan 3 bulanan Pak efeknya. Bergeser 2-3 bulan ya Bang udah ya? Iya, iya lebih kurang salah dulu sampai bahkan ada yang kena yang Parthenocarpi juga ada sebagian itu kan, yang karena memang dia pas lagi mau pembutuhan buah, pemasakan buah, musim kemarau. Pernah tuh udah TM4 ngalami kami banyak Parthenocarpi. Jadi banyak yang di track langsung Pak di TPH karena nggak layak kirim kan. PKS nggak mau karena masih banyak buah yang nggak terbuat secara sempurna. Betul. Kenapa Parthenocarpi pas musim panas ya? Ya Pak? Kenapa Parthenocarpi pas musim panas ya? Ya bisa jadi ya karena salah satu faktor ya kan ya karena cuaca, kebutuhan air tidak tercukupi, kemudian juga si Ledibus pun mungkin kurang aktif bergerak ya, kurang proaktif lah bahasa kitanya. Karena termasuk cuaca kan panas Pak ya. Harusnya mungkin dia bergerak ibaratnya bisa bergerak efektif mungkin 1 hari 5 jam, mungkin kurang dari 5 jam. Sehingga dia jelajahnya kemudian kegiatan dia harusnya bisa membawa sekian pokok di efektivitas dia kan lebih tinggi, tapi karena cuaca ini nggak mendukung dia atau panas atau hangat, otomatis kan dia mengurangi aktivitas untuk mempertahankan hidup dia Pak. Kayaknya seperti itu sih Pak menurut saya. Iya ya. Berarti banyaklah harusnya dampak. Tapi kan kalau misalkan panasnya hari ini ya, bulan ini kan, Parthenocarpinya kan harusnya 6 bulan ke depan kan? Ya, ini kan contoh buah ketika pas kemarau, pas pembentukan buah loh Pak. Pas pembentukan buah itu pas di musim kemarau. Jadi nanti itu pas dia masak, itu pasti Parthenocarpi karena tadi loh Pak. Bukan yang bahasa sekarang bukan. Pas dia posisi dia lagi mau istilah antesis itu kan. Itu pas kemarau tuh pasti efeknya ke sana kan memang sekitar 6 bulan. Jadi bunga ke buah kan 6 bulanan Pak, lebih kurang ada yang 50 hari, 60 hari kan seperti itu. Berarti bunga yang dibuahi pas yang seharusnya dibuahi bulan ini akan Partheno di 6 bulan ke depan lah. Iya, ketika pas musim kemarau ini ada proses pembuahan tadi loh Pak. Pernah ngalami sih dulu. Nah, balik lagi ke pergeseran kematangan. Nah ini seru ini kalau pergeseran kematangan. Aku penasaran banget asli pergeseran kematangan ini. Kalau dia bergeser dan nggak mateng-mateng nih, kan misalkan harusnya 6 jadi 7 jadi 8. Dia busuk atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Biasanya sih enggak Bang. Dia hanya agak enggak busuk. Terus dia akan bertambah nggak lingkar atasnya? Kan seharusnya kan dia masak kan lingkar atas kan akan nambah kan buahnya kan? Iya. Ada efeknya nggak buah barunya? Bunga barunya? Bunga barunya saya belum tahu langsung ya Pak Dwi ya. Kalau pengaruh ibarat pergeseran yang pemasakan buah tadi pernah saya alami langsung. Tapi kalau untuk yang efek ke buah selanjutnya saya belum pernah nengok langsung sih. Saya takut salah jawab nanti kan gitu. Jujur aja belum sampai ke sana. Tapi akan normal ya, akan tetap bertambah dia kan. Bukan tetap, akan menjadi pelepah kosong kan. Setahu saya enggak, karena dia kan udah posisi di buah kan Pak, bukan posisi lagi waktu bakal buah kan gitu. Enggak kan setiap kan kalau bergeser 2 bulan artinya kan akan ada kenaikan 4 pelepah kan. Anggaplah Ya, 4 pelepah. betul. 1 bulan 2 bulan. Berarti kan pelepah yang tadinya pelepah ke 17 kurang 4 berarti pelepah ke 13 kan. 13 atau di bawah 13 itu kan belum muncul nih bunga dompetnya nih. Betul. Dia akan tetap keluar bunga dompet atau tidak keluar bunga dompet? Seperti tetap keluar ya Pak. Tetap keluar ya? Ya tetap keluar. Oke. Jadi sebenarnya Bang, jadi sebenarnya yang dibilang Huda juga pengalaman saya sih dia tetap keluar, cuma pengalaman saya sih saya sudah pernah coba
coba di tempat kita dulu bang, nah, di Musimas. Jadi ada satu hektar itu ada pergeseran buah. Kita kan setiap semester kan kita ada lakukan sensus BBC. Nah, jadi di sensus BBC itu ada di bulan 8 sekitar 7 8 9 bulan ke-7 bulan ke-8 bulan 9 antara Juli Agustus September itu ada pergeseran produktivitas pokok blok yang dimana memang air itu memang berpengaruh dalam pembentukan buah secara optimal, terutama berondolan bang. Jadi memang dia akan bergeser, tetapi kebanyakan yang saya lihat buah itu tetap ada di 2-3 bulan kemudian, tetapi jumlahnya sudah berkurang. Tetap ada dia, tetapi contoh misalnya dalam satu pokok itu ada misalnya 2-3 buah melingkar ini untuk yang buah bulan 0 sampai 2. Tapi karena kemarau dia bisa bergeser, mungkin cuma bisa dapat 2-3 ya 1 atau 2 calon buah biasanya. Itu karena kurangnya air. Nah, pengalaman saya sih kemarin begitu sih bang, karena tapi tetap dia buahnya ada, tapi jumlahnya yang berkurang. Dan nanti makin lama makin turun sih saya lihat, dan rata-rata buahnya jadi parteno. Itu walaupun ada buahnya tapi tidak optimal. Gitu sih bang. Jadi terkait dengan cuaca kemarau ini kan kita seringkali terlena hanya terkait dengan penurunan produksi ya. Betul. Kalau dengan hama penyakit kira-kira gimana itu? Ada efek nggak musim kemarau ya? Kalau pengalaman saya sih belum. Atau mungkin Bang Huda sudah pernah ada efek yang Kalau kemarau biasanya tikus naik serangannya, potensi tikus ya. Karena kemarau ini kan biasanya ada tanaman-tanaman dimakan oleh si tikus, atau musim kan biasanya perkebunan saya mau tidak mau pasti ada berbatasan dengan kebun-kebun petani atau sawah-sawah, ibaratnya petani lah ya kan, palawija. Ketika jumlah stok makan mereka tidak tersedia, otomatis mereka mencari tempat sumber makanan yang terdekat, yang tercepat untuk mempertahankan hidup dia. Selain dia juga untuk mengasah gigi mereka ya kan, karena si tikus makan atau mengasah ini bukan karena untuk produktivitasnya kan makan saja atau memangsa si lideus saja, tapi karena ada sebagian itu kan untuk mengasah si gigi dia kan, karena ketika pas masa gigi dia itu nggak diasah, itu akan tambah panjang terus, dia akan mati sebenarnya itu. Jadi yang pengalaman sih kalau musim kemarau tuh biasanya tikus naik pak. Terus tidak tertutup kemungkinan juga UPDPKS juga ada sebagian nanti wilayah tertentu seperti Lot Kantong, Lot Api. Ada juga pernah saya ngalamin seperti itu musim kemarau. Ya ini kata Bang tumbuhan-tumbuhan yang ibaratnya sebagai makanan dia atau tempat dia hidup nggak ada, terpaksa dia naik ke sawit kan gitu. Itu sih pernah saya alamin itu TBM, tanaman TBM 3 lah pernah kejadian. Ulat kantong ya. Ya, ulat kantong sama ulat api juga bisa. Para Citronella SN pernah musim kemarau itu naik. Itu sih yang pernah saya alami langsung. Berarti nggak ini dong ya, nggak harus kita selalu berpikir wah kemarau itu kita nggak bisa mupo, habis itu produksi kita kurang. Ya kita juga harus waspada terhadap sama penyakit ini sering sekali disepelekan kan, sering kali orang abai gitu. Bahwasanya kemarau itu mereka sering bertanya, petani itu seringnya bertanya gimana caranya supaya mupo tetap bisa mupo, entah dikocor entah di apa kan. Tapi kita kadang-kadang melupakan ada juga nih potensi serangan hama nih gara-gara cuaca yang panas berkepanjangan gitu kan. Iya betul. Oke. Sama ulat ya banyak ya. Ini Pak Ikhtiar kayaknya juga mengalami nih ulat kantong. Beliau. Ya pokoknya saya ngalami ulat kantong, tapi sama tikus saya ngalami langsung. Nah, aman. Igil.
Oke, itu dari Pak Ikhtar ya, secara tidak sudah menjawab ya, ulat kantong mungkin banyak Pak. Ya, saya pernah ngalami itu. Mungkin dari Pak Dwi pernah ngalami gimana Pak cerita selama di dunia perkebunan kelapa sawit? Aku sih moga-moga nggak ngalami ya. Iyalah, alhamdulillah. Ya, betul betul betul. Tapi ya Tapi memang di tahun lalu ya, bukan tahun lalu lah, 2024 lah, 2024 itu kami di daerah Jatim Jaya Perkasa itu, di daerah Rohul itu, Bagan Api, kebun kami kena outbreak ulat kantong lah, outbreak ulat kantong, dan itu pengaruh cuaca itu sangat 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 nampak lah bahwasanya cuaca yang kemarau ini meningkatkan keberhasilan penetasan telur gitu, fase telur ke larva gitu. Nah, ini Clania tertia ini kan memang cukup umum ya, Clania tertia. Iya. Dan Betul. banyak gitu dia, banyak kecil-kecil dan banyak gitu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang Pak Dwi, kalau kita ada pernah mengalami hal itu langsung jadi teringat terus sama kita gitu loh Pak. Tidak hanya teori itu sih menurut saya. Kadang-kadang harus mengalami juga hal seperti itu gitu loh. Saya nggak mau sih. Saya nggak mau sih. Gitu. Saya sih cukup lumayan ya, dari ulat kantong, ulat api, dari orites sampai ya terakhir orites lah itu, sampai saya dulu di ultimatum sama top manajemen, dari manajer askep sampai asisten akan dipecat satu gerbong kalau tidak diselesaikan. Iya, sampai gerbong ya. Itu orites luar biasa. Kalau Ya, orites itu bermiliar-miliar kurang duit perusahaan. Kalau orites saya mengalami lah outbreak yang sangat gila lah di tempat, yang sampai memundurkan fase inilah, fase panen lah. Jadi Panen. TBM. Saya 2 tahun mundur Pak. Jadi 2 itu tahun memang mundur Pak. cukup menguras energi lah, karena dikendalikan di yang kecil pindah ke yang besar gitu kan. Kalau udah yang besar kita terus kesulitan. Makanya sekarang ada ya cukup sulit lah pengendalian orites di pokok besar itu. Betul. Ya. Kami dulu sampai pakai mesin setim, kami modif pakai selang mesin setim, pakai agalah pipa egrek. Iya. Ya karena kalau kita kendalikan ya habis. Tahun tanam 2005. Betul. Ya sekarang orangnya sama kayak Pak Ikhtiar lah, sekarang untuk ulat kantong kami juga ulat kantong, ulat api kami pakai drone lah untuk pengendaliannya gitu kan. Ya sekarang cukup membantu lah. Zaman dulu kita belum ada drone, kita harus pokok tinggi harus injeksi batang yang outputnya rendah gitu kan. Betul. Sekarang ada drone kan, lebih presisi walaupun ya kita bisa memastikan bahwa semua pokok tersiram. Dulu sampai apa Bang ya, sampai feromon digantung-gantung ya kan. Ya, Ember-ember digantung-gantung. buat. Itu drone solusi terakhir lah ya untuk pokok tinggi ya. Kalau drone kita masih belum bisa pakai untuk pengendalian orites ya, untuk pokok tinggi, karena banyak kendala lah. Drone itu dia pada pokok tinggi sinyalnya terhambat oleh kanopi gitu kan, antara remote RTK dan drone. Jadi dia nggak bisa presisi. Kemudian angin, jadi dia tidak bisa tepat dipupus. Kalau drone itu untuk ulat kantong, ulat api oke lah, gas lah, bagus lah gitu. Karena dia blanket. Ya.
Kalau udah spot-spot, wah sulit lah kalau pokok tinggi. Iya. Lebih baik kayak Bang Huda lah, modifikasi alat yang Steam. bisa tanahnya lebih panjang kan. Pakai mesin steam ya. Betul. Memang untuk kendala hama penyakit untuk di pokok tinggi memang agak, untuk pagi untuk spot-spot agak ribet bang ya. Kalau Ganoderma gimana Ganoderma di musim panas ini kira-kira? Apakah berpotensi akan kalau kemarin semakin sih bagus? kalau Ganoderma dia sebenarnya di musim kemarau sebenarnya kalau saya sih perhatikan cepat juga ya, apalagi dengan kondisi tanpa pengendalian yang efektif. Kenapa? Karena kemarau ya menurut saya sih Ganoderma ini dia bisa lewati angin ataupun dari tanah, sebenarnya nggak pengaruh cuaca ya. Kalau menurut saya sih dia tetap aktif itu, tetap sama kalau nggak dikendalikan tetap tinggi sih bang. Yeah. Berarti faktornya pengendalian lah, bukan cuaca lah. Bukan sih bang kalau menurutku. Oke, ini tunggu bang ya, ini untuk Bang Evri, nanti tolong DM kita bang ya untuk kecambah. Oke, untuk Bang Huda sendiri bang, untuk Ganoderma gimana bang? Ganoderma sih kebetulan dulu ya sedikit ya, jadi aplikasinya udah karena replanting kan. Jadi ya kami aplikasikan pakai, karena cuman ketemu dua pokok aja kemarin. Jadi nggak pernah sibuk. Jadi kami buat isolasi, kami timbun, aplikasi sebelahnya Pak. Nah, Hilang. apanya bang ini? Jaringan mungkin bang. Yes. Sebenarnya kalau melihat Baru hidup. Lampu mati itu kayaknya. Iya. Mati lampu Pak. Pemadaman bergilir kah? Jaringan sepertinya bang. Sawit Kayak Pro gimana ini harusnya kan ini ya, Sawit Pro ini harusnya mengakomodir hal-hal yang lagi booming lah, kayak Betul. asam humat itu bagaimana, kan sekarang asam humat itu lagi ramai ya, asam humat, kemudian pupuk kocor, kemudian nah ini yang ramai di dunia maya ini kan, salah satunya adalah kecambah bibit abal-abal yang secara produksi bisa mengimbangi bibit yang unggul gitu, atau bibit hasil persilangan gitu kan. Betul bang. Itu ya, jadi harusnya ini. Nah, kalau ini kan Pak Itiar ini kan mengikuti, dia kan beliau mengikuti ada asam humat, biochar, betul. Dekomposer cipingan gitu kan. Ya Bang, udahlah dari beberapa topik yang disampaikan Pak Ikhtiar ini kan, mungkin Bang udah bisa kasih pencerahan lah buat kami ini kan. Iya betul. Bisa nanti Bang Ikhtiar nanti sering sharing ya kan, karena memang untuk dekomposer, drone spraying ini memang lagi ya, seperti di Sumut sendiri lagi heboh ini bang, masalah tentang pupuk organik ya kan, pupuk organik dari berbagai macam kotoran
Jadi kemarin saya visit ke Mandoge, mereka ada bandingkan itu. Memang lagi dibahas sih, belum fix mereka lagi mencoba membahas tentang kotoran kambing perbandingannya dengan kotoran sapi. Jadi mereka berpikir bahwa hara pada kotoran kambing dengan sapi itu berbeda, dicampur dengan sedikit mikrorhiza dan juga jangkos. Dan itu memang lagi di Mandoge lagi heboh itu memang bang Ya, masalah itu. kalau petani sudah sampai level mencoba trial ya, itu udah berarti mereka sudah satu level Di atas itu. naik Betul, level gitu. betul. Jadi mereka tidak hanya memakan informasi mentah-mentah, tapi mereka mencoba secara langsung dan membandingkan gitu. Ya itu suatu hal yang wajib kita apresiasi lah kan. Betul, betul. Jadi mereka itu kita mensupport mereka kemarin, ya kita mensupport supaya eh, hasil yang yang mereka dapat dari eh, proses itu bisa kita dapat. Tapi memang kita masih bingung sih untuk mereka kan menanyakan tentang setelah itu dicampur bisa nggak sih kita cek ini hara di dalamnya gitu. Itu yang memang mereka lagi cari sih. Pak Rambe, salut juga Pak Dwi. Hah? Oh, Salut nih dari Pak Rambe. Salut juga Pak Dwi katanya. itu dedengkot Suhunya suhu berarti. ya kayak Pauda lah, imbang-imbang Pauda lah. Pauda Enggak. udah masuk Enggak. kebun 2015, saya baru lahir kan, jadi udah dedengkot lah. Ya enggak lah Pak. Saya di dunia ini baru di dunia kayak gini baru inilah. Iya. Di Side Pro. Dulu kan cuma tahunya ya apel pagi ngarahkan anggota evaluasi. Asisten Kenapa bang nggak ya. dapat? Iya. Pagi marah-marah gitu kan. Iya, pagi marah-marah. Kalau siang nggak mungkin marah-marah Pak. Bahaya kita. Pagi marah-marah, habis itu sore suruh mandi dulu mandornya, disuruh datang Ya. lagi, dimarahi lagi ya. Iya. Karena orang itu terus orang itu berpikir siapa lagi nak marah Pak Buddha katanya gitu. Orang itu pasti gitu datang. Tapi marah-marah terus muda terus loh, Bang Uda loh. Biasa kan Ya, orang Pak. marah-marah itu cepat tua. Awet mukanya bang, awet. Udah tua Pak, udah 38 Pak. Nah itulah, aku baru 18, selisih 20 tahun ya kita. Mana? Aku 20, iya 20, berarti tipis ya bang ya. Paling junior di sini ya kan. Malah paling muda paling junior aku lah Pak. Paling muda. Iya. Sebenarnya ada topik yang menarik ya yang disampaikan oleh Pak Ikhtiar tadi terkait dengan decomposer chipping. Ini juga bisa menjadi satu langkah besar lah, satu langkah besar. Karena kayak Mas Peri kan ada kawannya, kata beliau kan yang mengembangkan decomposer sekaligus yang mengandung repelan. Repelan itu semacam bau yang bisa mengusir itu, bau yang tidak disukai oleh Oryctes. Kalau memang bisa dibuat seperti itu ya tentu itu satu langkah besar terhadap pengendalian Oryctes sih. Betul. Pas karya planting ya kan. Kita chippingnya kita cepatkan supaya terdekomposisi, dekomposisinya bisa jadi suplai bahan organik, kemudian bahannya sudah terkomposisi itu tidak mengeluarkan bau yang mengundang Oryctes gitu. Itu luar biasa kalau bisa tercapai itu. Ya.
Karena memang secara alamiah ketika batang sawit itu udah mulai membusuk, pasti narisi orites gitu loh. Pasti Ada aroma, karena iya karena kayak baunya dia suka gitu. iya, kayak ada cewek bawa wangi nih, berarti ada cewek kan gitu, kasarnya gitu ya kan gitu. Aku nggak pernah bilang cewek ya, Bang Uda yang bilang cewek. Nggak contohnya Tuh Pak. tuh tuh Pak nggak, kan Pak Ustadz masa ngajari yang kayak gitu. Bukan Ustadz aku Pak. Pak Dewi. Mas sudah cewek aja. Biar enak Pak. Intermisi Enak bayangkan kan. ya. Enak bayangkannya ya. Aku yang susah bayangkannya itu. Oh, gak usah dibayangkan Pak Dewi. Udah dikat sampai sini aja lah. Pak Dwi jauh soalnya bang. Pak Dwi itu jauh soalnya. Oh iya. Itulah toleransinya rendah Bang Uda ini kadang-kadang. Iya, lupa Sengaja tuh, Pak. diceritakan, Iya. diceritakan Mohon maaf Pak, mohon maaf. kayak nyeritakan makanan ke orang puasa gitu loh. Iya, astagfirullahaladzim, salah pula kan. Siap. Nah, menurutku dari beberapa topik yang Pak Ikhtiar sampaikan tadi ya kayak biochar, drone spraying. Drone spraying itu satu saat itu akan menjadi satu hal yang murah ya. Dulu drone spraying itu mahalnya minta ampun. Betul. Sekarang drone spraying itu untuk blanket spraying itu cuma 250.000 sampai 300.000 per hektar. Berarti kan sebenarnya ini untuk petani-petani dengan lahan 10 hektar itu cukup terjangkau kalau menurut saya. Cobalah bandingkan dengan kalau mereka petani itu melakukan pengendalian secara manual ya. Secara manual, entah dengan penyemprotan, entah dengan injeksi batang, infus akar. Itu kan lebih ini lagi gitu, lebih lama dan bisa jadi efektivitasnya tidak sebagus menggunakan drone. Jadi memang satu hal ya, terlihat mahal itu belum tentu benar-benar mahal. Terlihat mahal itu untuk mengetahui itu mahal apa enggak ya harus dibandingkan kan. Harus ada pembandingnya kan. Iya, harus terkait ya. Betul. Jadi kalau satu orang kan nggak mungkin injeksi batang satu orang kan. Injeksi batang berapa orang? Paling minimal kan. Minimal 2 orang Pak. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Bor, satu orang nyuntik plus nutup kan. Menutup bekas lubang, betul. Kalau itu adalah satu dapatnya misalkan outputnya berapa kalau ngebor? Ada 2 hektar satu tim? Saya dulu dapat 1 orang tuh dapat 2 hektar. Satu orang 2 hektar berarti satu tim 4 hektar lah. 4 hektar. Iya, betul. Satu tim 4 hektar. 4 hektar 4 hektar ya 4 hektar 300.000 lah kita anggap, HK kan 150.000 ya. Iya. Ya memang terlihatnya murah tapi efektivitasnya kan kita yang lebih pasti gitu. Nah, ya betul sih kalau itu seharusnya petani kita sudah harus berpikir bukan berpikir ya. Petani kita pasti sudah bisa berpikir ke arah situ. Cuma harus tidak sayang mengeluarkan uang. Lebih terukur ya Bang Ikhtiar ya. Lebih terukur. Ya mesin kan. Ada seperti iya betul. Ya. Karena Dan dia Sawit Pro harus bisa mengambil pasar ini harus. Ya gitu. Pasarnya adalah Sawit Pro membeli 1 drone dan menyediakan servis pengendalian hama menggunakan drone. Gitu. ya nanti kita apa Bang sama Aku kontraktornya lah nanti kan. Aman. Siap. siapa sih bisa didiskusikan emang ya. Ya, bagus kita ya. patungan lah. Betul. Ya, itu betul juga. Sangat betul.
Karena Ya jujur kan? aja saya belum pernah ada pengalaman pengendalian sepeda drone, belum pernah saya. Saya alami itu pernah ya pakai whistleblower ya kan, cap manual itu lah, cap lipstick sprayer itu fogging, terus ya inject atau hand drill itu kan. Itu sih memang. Kalau drone memang belum pernah saya pengalaman langsung, belum pernah. Karena memang perusahaan belum, ya karena belum semua perusahaan memakai fasilitas drone nih. Karena memang Drone spray. yang itu kan kalau nggak salah berapa ya Pak Dwi? 500 juta Pak, 1,2 miliar kalau nggak salah itu. Apanya? Alatnya. Harga drone-nya. Alatnya. Alat drone itu murah, kami barusan beli itu di angka 375, itu sudah Oh iya. plus baterai 4, murah itu. 370. Zaman Pak Uda nggak ada lah, zaman Pak Uda kan udah lama kali di kebun Pak Uda, udah tua kali Pak Uda. Ya, siap. Itu biasanya berapa liter bang ya untuk drone spray gitu yang kemarin orang abang beli itu? Kapasitasnya 100 T100 T100. DJI Agras T100. Oh DJI. Kapasitasnya berapa liter bang? Ya 100. Kalau 100 T100 liter ya? 100. T100, Oh, gitu. T5 yang disebut setelah T itulah kapasitasnya. Oke. 370 juta bang ya. Nanti saya sama bang Huda lah nih buat proposalnya. Patungan lah kita bertiga ya kan. 100 juta bang ya. Iya, Bang Jansen 250. Karena segitu banyak kali Udah aku bang. 125. Aku sisanya lah. Habis lah udah bang. Entah kapan terkumpul duit segitu banyak ya kan. Kali ceritanya. Merendahnya itu loh. Jangan terlalu rendah lah. SPPG ada 2 Bang Uda kan. Wah, mantep. Bagi-bagi lah. SPP-nya ada 2 Pak, nggak mungkin jadi kuli lagi Pak. Oh iya. Bang Uda kerja ini kan untuk ini aja nya, menyembunyikan supaya nggak kena pajak aja. Betul. Gitu ya. Saya salah. Lepas ongkos minyak aja bang ya. Lepas ongkos minyak. Ada Mbak Rambi. Oke. Kalau udah Pak Rambi, mau nggak gabung Pak Rambi? Pak Rambi itu sibuk beliau jam segini itu kalau GM itu jam segini ngapain sih jam segini? Ya, udah tinggal nongkrong. Ngopi ya kan? Ngopi depan kantor kan gitu. Sambil ngeliatin siapa lah yang pulang ini ya, asisten siapa. Betul. Sambil nunggu grup WA ya. Iya, laporan biasanya kan. Nunggu grup WA berapa lagi. Biasanya tanda tangan bon, semprot untuk besok. Pupuk. Tanda tangan bon itu kan udah tadi siang, ini udah 5:30 loh Bang Uda loh. Oh iya ya. Tinggal tunggu buah habis nih bang. Ya, 5:30 itu. Tanya, Bang udah habis belum? Balik katanya. Mana kau mana? Balik dulu Pak. Kan? Buahmu berapa lagi? Ada lah Pak, 10 TPH lagi. Balik dulu kau kan. Nggak usah pulang ke rumah. Puter balik. Pengalaman bang ya. Ya. Pengalaman ya, kan? digitukan, bukan menggitukan, digitukan. Disuruh pulang. Benar. Iya. Iya, aku ngalami, ya, betul. Berarti si Bang Uda ini dulu sering kabur-kabur nih pas sore ini. Bukan kabur sih, ibaratnya kan kan tinggal 1 mobil lagi kan, maksud kita kan tanya habis gua mau ada Pak 1 mobil lagi. Balik selesai dulu baru boleh pulang katanya. Oke, balik lagi. Kalau kamu Balik lagi tapi kan sambil ini kan, sambil maki-maki dalam hati kan. Ya dalam hati aja Pak.
nggak betulnya ini bos ini kan gitu kan. Iya. Satu aja pun masih tidak dikasih katanya gitu. Ya. Apapun bos ini gitu kan. Hmm. Apanya bos ini? Awak di situ pun bukannya cepat orang ini kan. Bukan langsung habis. Iya. Apalagi kalau nggak ada DT. Awak disuruh nungguin di lapangan. Dikiranya bisa habis itu. Kalau nggak ada DT. Iya. Kalau nggak ada pemanis mana orang itu kita. Let. Ayo Pak. Iya Pak, sabar. Aku nih manusia Pak, bukan robot katanya. Udah gitu. Iya oke lah, sabar ya, aku bilang. Itu masih mending dibalas kayak gitu. Udahlah Pak, ini Bapak ambil aja lah tojo ini. Amat sendiri lah situ. Ya, itu yang payah itu. Ya, itu yang kita nggak sanggup Pak. Tumben nggak ada dayang-dayangnya Pak Dokter. Oh, iya lagi ini nggak bisa ini Pak. Lagi visit nih semua visit mereka. Iya, dayang lagi visit semua ini. Tinggal bapak-bapaknya aja nih. Tinggal cabutnya semua ya sih. Ke Padang ya, ke tempat Pak Kantoni ya. Iya. Iya betul. Ada sebagian ke Pak Kantoni sih tadi. Tinggal satu tadi ya standby di kantor kalau salah. Tapi banyak kan tambahan amunisi untuk plantation service. Iya, tapi banyak kerjaan Pak sekarang. Soalnya plantation kayak kebunnya Bang Surya udah gabung ke kita plantation. Jadi masalah akuisisi kebun terus dari Betul. offeringnya dari semua udah gabung kita Pak. Tanggung jawab kita. Jadi mereka dibagi-bagi, ada yang bagian si Emi mah kalau nggak salah tuh bagian adnya jadi berdasarkan dari Facebook, dari TikTok segala macam. Terus Mbak Naya ada bagian ke administrasinya Pak. Terus si Mbak Rika itu juga bagian juga administrasi. Karena lu tanya loh, tumben ya sudah agak padat Pak sekarang, dan juga ya sekarang dilebur masalahnya. Plantation nggak punya departemen sendiri, gabung dengan produk kan gitu. Iya. Dewa produk. Kan sekarang kan musim kemarau kan ya. Semua kan mulai berpindah ke organik lah saat ini ya kan. Kan Sawit Pro punya pupuk organik kan. Iya Pak. Masih itu, masih apa? Masih produksi. Masih Pak. Masih. Ya kemarin waktu acara SNA kita bandel tuh Pak, pupuk 2 ton bebas, harus beli pupuk Sawit Pro sekian karung, ada Iya, itunya. betul. Gimana? Dengan waktu SNA kemarin Pak. Jadi kan ketika ada petani atau external beli pupuk 2 ton harus ada beli pupuk Sawit Pro sekian karung, 5 ton pupuk bebas, nanti ada berapa karung untuk supaya promosikan lagi untuk pupuk Sawit Pro-nya juga. Dan memang kendala kita sekarang ini kan untuk saya wilayah Jambi kan kadang-kadang berat di ongkir Pak. Iya sih. Pupuk Sawit Pro itu secara kandungan kan emang bagus sih kalau menurutku ya. Menurutku secara kandungan bagus lah. Karena dia bahannya kan abu sama solid kan. Jadi dia K-nya dapat, solidnya N-nya dapat. Terus apa ya? Dapat. Mikrobanya sih sebenarnya yang bikin unik itu. Jadi orang ini bayar dengan aku 20.000 nih. Surat ini ya. Itulah, itu ada Bang Joven nanya fungsi asam humat itu kan. Asam humat ini topik yang menarik. Betul. Aku jujur aja belum berani jawab Pak. Masalahnya belum ada pengalaman langsung kan gitu. Itu kemarin dibahas juga sama kayaknya Pak Dwi gabung juga ke masalah sama Bang Pendi masalah kemarin. Sama Pak JM. Pak siapa nama itu lupa aku tahu lagi. Pada dasarnya asam humat ya bagus karena asam humat itu kan karbon aktif.
Karbon aktif itu secara alami dia fungsinya adalah mengikat air gitu kan. Nah, kalau dia mampu mengikat air, artinya dia akan mengefisiensikan serapan hara. Jadi ketika asam humat itu dicampur dengan pupuk, kan sekarang kan begitu ya. Asam humat itu dicampur dengan pupuk kemudian baru diaplikasikan. Nah, itu secara konsep itu memang akan meningkatkan efisiensi pemupukan. Dulu saya pernah coba asam humat, mereknya itu Cisbe. Cisbe itu selain asam humat dia juga ada mikrobanya di dalamnya. Dan dia bisa mengurangkan pupuk sampai 50%. Itu yang mereka sampaikan dengan dosis 225 gram per tahun, artinya dibagi 3 lah. Setiap kita pupuk NPK kita campur dengan itu gitu, dengan asam humat itu kemudian kita aplikasikan. Tapi mengurangi dosis 50% itu ternyata cukup berani untuk apa ya? Untuk lahan gambut. Kalau di lahan gambut pengurangan 50% itu sudah sangat mengurangi di BCR-nya. Jadi memang secara hasil trial memang tidak bisa mengejar dengan mengurangkan 50% rekomendasi pupuk dibandingkan dengan pokok yang diaplikasi rekomendasi pupuk normal walaupun tanpa asam humat. Jadi kalau seandainya itu pengurangannya hanya 25%, saya yakin itu masih bisa mengejar produksi pokok yang diaplikasi pupuk tanpa asam humat gitu. Jadi secara fungsi saya menyimpulkan itulah, dia memang berfungsi, cuma seberapa banyak kita harus mengurangi pemupukan akibat efisiensinya itu yang harus kita teliti lah. Berarti pengurangan pupuknya 50% itu selama setahun Bang ya? Selama 2 tahun. 2 tahun? Oke. Jadi efektivitas asam humat ini masanya 2 tahun Pak ya di tanah tuh? Enggak begitu konsepnya, maksudnya kan memupuk itu kan tidak hari ini kita pupuk besok kita lihat hasilnya Ya, gitu. betul. Makanya kita aplikasinya begitu, tahun ini trialnya itu tahun ini, kemudian tahun depan, kemudian tahun ketiga itu pengamatan, begitu loh. Oke, ya betul. 50%. Berarti arti kata dalam pemupukan 1 tahun full itu harus tetap pakai asam humat semua pupuk bisa nih atau hanya pupuk Iya, tertentu kan? kami pakai NPK, yang kami campur NPK ya. Kalau kayak urea nggak bisa Pak, hancur dia ya? Bisa lah, Bisa juga ya? Bisa. Semua pupuk nggak ada dampaknya. Asam humat itu kandungannya cuma C, Mas, karbon. Ya. Ya rame di TikTok saya lihat tuh asam humat kan rame. Ya kan macam-macam, ada asam humat cair, ada asam humat dari yang sudah granul, ada yang asam humatnya bubuk, itu kan macam-macam kan. Iya. Ini nanti kita bahas nanti. Kalau asam humat itu dari 2000, ini mungkin Mas Huda mungkin udah di kebun ya. Kebun. Dari tahun 2007 ketika saya mulai penelitian, saya itu diminta untuk membuat pelet pupuk urea, dipelet menggunakan zeolit dan asam humat untuk meningkatkan efisiensinya. Berarti Pak Dwi udah ngalamin penelitian ini dong kalau 2007. Sebelum lahir. Saya kan baru-baru aja. Baru-baru aja tahu itu. Sawit Pro lah yang lebih paham soal itu. Baru-baru sekitar 20 tahun yang lalu lah Bang.
Karena dulu asam humat yang awal-awal asam humat booming itu dosen IPB yang buat Pak Dr. Basuki. Hmm. Sebenarnya asam humat ini berarti sudah lama ya? Sudah lama. Wah, dan itu kan nggak sulit asam humat itu dari batu bara bisa. Bahkan dari gambut itu kan turunannya kan ada asam humatnya. Betul. Jadi Pak Joven sudah terjawab ya, fungsi asam humat apa bang? Ya kan? Udah jelaskan dengan Pak Dwi tadi. Jadi nanti Makin penting lah Pak Joven. nanti bisa nanti apa namanya live selanjutnya kita bahas ya Bang Huda ya, dengan teman-teman tentang asam humat. Karena memang asam humat ini ya seperti Bang Huda bilang lagi booming ini ya kan di TikTok, Ya. lagi banyak yang pakai. Kita sampai jam berapa Bang Gusen? Oke, ini udah dapat Sampai jam 12 malam lah. Biasa juga sampai jam 12 malam kan. Ayo, Bang. udah dapat apa nih Bang? Udah dapat apa namanya? Sudah dapat info. Oke. Dipakai itu. Akunnya mau dipakai. Oke, sepertinya iya. Oke Bang, makasih Bang. Buat teman-teman saya juga Bang Dwi, penjelasannya Bang Dwi. Terima kasih Pak Transfer Dwi. aja nanti. Transfer aja Oke. fee saya ya. Oke, siap. Bang Huda nanti yang kirim Bang. Oh gampang, masih ada tuh 1 miliar. Oh iya. Oke Bang Dwi, makasih Pak Dwi. Oh iya. Pak Huda. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Sen. Dadah. Oke. Yuk. Terima kasih semuanya. Yuk. Wah. Sawit Pro. Terus tumbuh.